Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak bahwa bertambahnya usia kita, berkurangnya umur kita. Artinya semakin hari semakin dekat daripada akhir masa hidup kita di dunia ini. Ada nasihat baik yang diberikan oleh ulama kita Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika bertambahnya umur kita itu. Yaitu yang pertama adalah kita perlu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaklah kita konsentrasi penuh untuk menatap masa depan kita di akhirat kelak. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mau mengandalkan amal ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, rasanya jauh sekali dengan kriteria sebagai hamba Allah yang masa depan kita di akhirat, masa depan yang termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengukur misalnya sholat kita, misalnya amalan ibadah sholat kita, bagaimana tingkat kekhusyuannya, jauh daripada kekhusyuan. Kemudian amal-amal sunnah, ya, amal-amal sunnah yang kita lakukan, misalnya sedekah kita, ya, kalau kita lakukan, ya, tidak berapa banyak yang kita lakukan, masih sedikit sekali yang kita lakukan. Maka oleh karena itu kalau kita mengandalkan amal-amal soleh kita, rasanya jauh lah, ya, jauh untuk bisa kita kategori sebagai orang-orang yang patut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyegerakan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Sari'u, segerakan, ya. Segerakan. Kalimat segerakan itu adalah tidak menunda-nunda, ya. Tidak menunda. Kenapa? Karena yang pertama Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita semuanya tidak tahu apa peristiwa apa yang akan terjadi di hari esok kita. Kita tidak tahu, semuanya tidak tahu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah usia kita masih diperpanjang atau esok hari akan merupakan akhir hayat kita? Semuanya tidak akan tahu. Atau kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Maka oleh karena itu segerakan untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita pun juga tidak tahu di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita sari'u ila maghfirah. Capailah segera untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dosa-dosa kita sejak kita mukallaf, sejak kita menerima beban-beban hukum perintah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini, mungkin banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka hendaklah kita segera menyegerakan untuk mendapatkan maghfirah Allah sebelum datangnya ajal kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadisnya itu disebutkan bahwa wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepadanya, ya, itu adalah paling tidak sedikitnya aksaru min sab'ina marrah, tidak kurang daripada 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dimuliakan, yang paling dimuliakan dan akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian saja Rasul sudah, beliau sampai wallahi, demi Allah saya ini beristighfar kepada Allah fi kulli yaumin, setiap hari itu aksaru min sab'ina marrah, paling tidak 70 kali beristighfar. Maka oleh karena itu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beristighfarnya? Misalnya kita bisa beristighfar sebagaimana diteladankan oleh Nabiullah Adam dengan istighfar Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Misalnya itu Rabbana zalamna adalah pengakuan, ya Rabb, kami telah banyak melakukan kezaliman anfusana, terhadap diri kami. Berkandu Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka engkau adalah akhirnya kami termasuk orang-orang golongan orang-orang yang merugi. Itu banyak, Nabi Allah itu malah banyak mengakui dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Nabiullah Yunus misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah merupakan kalimat-kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang banyak menzalimi terhadap diri saya sendiri. Artinya apa? Ampuni dosa kami. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah inna zalamna nafsina dzulman katsira, ya. Sungguhnya kami telah banyak melakukan kezaliman, ya, menganiaya terhadap diri saya sendiri. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang pernah kami lakukan ini kecuali Engkau. Ya anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika, maka ampunilah dosa kami di sisimu ya Rabb. Itu kita lakukan. Atau bukan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalnya Sayyidul Istighfar, kita mohon betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita khawatir kalau akhir hayat kita dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
patutlah Allah memerintahkan wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannah. Kita diperintahkan untuk menyegerakan, ya, menyegerakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar sehingga betul-betul kita berharap akhir hayat kita, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini sudah lepas daripada beban-beban dosa yang pernah dilakukan. Maka dengan bertambahnya usia, maka semakin hari semakin tua, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-ta'ah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali, ya, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang mustahab, ya. Yang wajib maupun yang mustahab. Yang wajib misalnya salat 5 waktu, upayakan benar-benar kita taat kepada Allah untuk menjalankannya, ya. Ya, 5 waktu salat kita itu, ya. Kenapa? Yang pertama-tama kali nanti dihisab oleh Allah, awal ma yuhasabil abd as-shalah, salat kita. Kalau salat kita baik-baik, salat kita buruk-buruk, maka oleh karena itu hendaklah kita jalankan diri kita, istri kita, anak-anak cucu kita pesankan, wasiatkan betul. Kalau bisa jangan sampai meninggalkan ibadah sholat ini, sholat wajib misalnya itu. Hendaklah kita lakukan yang wajib. Yang mustahab di mana? Ya, yang sunnah-sunnah, ada sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Bahkan kita kurang. Kita jalankan sholat qiyamul lail, bangun malam sebagai sholat nafilah. Bahkan kita kurang lakukan sholat duha, ya, sholat duha, istiqamah, sholat duha, dan seterusnya. Juga sunnah-sunnah apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustahab, semua kita jalankan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai semakin bertambah usia kita, semakin kendor taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imtisalul awamir, semua yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Wajtinabun nawahi, menjauhi yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram betul-betul kita tinggalkan. Jangan sampai nambah dosa lagi, memasukkan dengan perbuatan haram yang pernah kita lakukan. Ingat, kita semakin hari semakin tua, semakin sedikit jatah umur kita. Ya. Jadi itu kita lakukan yang haram, yang makruh pun, makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan itu. Ya, karena ada madaratnya, ya. Amalan makruh itu. Bahkan ulama yang sangat berhati-hati itu yang mubah pun boleh dilakukan. Tetapi kalau faidah manfaatnya tidak ada, ditinggalkan oleh para ulama itu. Saking hati-hatinya, khawatirnya, menyanyiakan usia, ya, usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian agar taat kita terus-menerus kita ini kan, hendaklah kita senantiasa berkawan dengan kawan yang senantiasa menambah ketaatan kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah, menambah iman kita kepada Allah, menambah ilmu, ya, menambah amal, ya. Kita bentuk kawan-kawan yang saling bisa untuk menopang amal-amal kita semakin bertambah usia kita, ya. Itu maka berbanyak amal ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah hendaklah kita konsentrasi penuh, ya. Konsentrasi penuh untuk menata masa depan kita di akhirat. Wal iqbalu al akhirat bil kulliyati, ya. Dari menghadapi kehidupan di akhirat itu adalah kita konsentrasi penuh. Jangan berkecimpung dunia aja. Memperindah kehidupan dunia, lalai memperindah kehidupan kita di akhirat. Itu hendaklah kita hindari itu, karena kita semakin bertambah usia kita. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'maru ummati," umurnya umatku itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bainas sittin ila sab'in, ancar-ancarnya antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun, ya.
Wa aqallu ma yajuzu ya dzalika. Sedikit sekali yang melampaui 70 itu. Jadi oleh karena itu kalau kita sudah bertambah apalagi sudah usia 60 tahun, udah usia itu kita harus betul-betul berhati-hati, kita harus menatap masa depan akhirat kita ini dengan sungguh-sungguh. Kita tata masa depan kita akhirat. Masa depan dunia sudah mulai kita tinggalkan. Seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kelola untuk menjadi wasilah menghadap Allah, menatap masa depan kehidupan akhirat kita. Ya, sukses kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi konsentrasi iqbal ya alal akhirah bil kulliyah. Konsentrasi penuh menghadap akhirat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita lakukan. Jadi kita tata masa depan kita, ada memperbanyak amal-amal jariah, ya amal jariah kita perbanyak itu. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah nggak ada ya untuk bisa menjadi persiapan kita kehidupan di akhirat gitu. Terus jangan sekedar memperturuti hawa nafsu kita ya. Nafsu kita itu akan habis waktu kita lah untuk ini. Kalau hanya kita memperturuti hawa nafsu, apalagi nafsu keduniaan ya, habis waktu kita dan lupa kehidupan akhirat kita ya. Kemudian yang dalam persiapan masa depan kita akhirat, kita artinya siap, itu kita perlu mempersiapkan generasi yang kuat ya. Bukan generasi yang lemah. Sebagai orang mukmin harus ada rasa khawatir. Wa yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan syadida ya. Ada rasa khawatir meninggalkan keturunan yang lemah daripada akidah, keturunan kita lemah daripada ekonomi, keturunan kita lemah daripada pendidikan, keturunan kita lemah daripada iman dan amal-amal soleh ya gitu. Nah, kita harus persiapkan, kita tata. Bila perlu kalau kita punya sedikit kekayaan, kita sudah mulai tata, si fulan kamu ini, bahkan perlu kita berwasiat ya. Berwasiat, terutama wasiat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada generasi yang kita tinggalkan. Itu perlu kita perkuat itu ya. Ya. Itu akan menatap iqbal alal akhirah, ya, menghadap kepada akhirat itu. Nah, kemudian kita penting juga memperbanyak doa untuk doa husnul khatimah kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Ya Rabb, ya, jangan kau tutup usia kami dengan su'ul khatimah, melainkan tutuplah husnul khatimah dengan penutupan yang baik. Itu minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penutupan usia kita dengan su'ul khatimah. Oleh karena kita samping itu memperbiasakan kebaikan, badiru bi a'malis shalihah ya, sabiqu bi a'malis shalihah, berlomba-lomba untuk melakukan, karena meninggalnya seseorang itu karena daripada kebiasaan kesehariannya. Kalau kita banyak amal-amal yang kita lakukan ya, dengan kebaikan-kebaikan ya, istiqomah dengan sesuatu yang baik-baik, yang amal-amal soleh, amal ibadah kepada Allah, maka insya Allah kita pun juga akan akhir hayat kita ditata oleh Allah sedemikian rupa ya. Memperbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu penting. Maqala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu susah kalau kita tidak memperbiasakan, melatih, memperbanyak dengan zikir-zikir itu. Dan kita doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khatimah. Itu adalah merupakan upaya kita untuk menghadap ke akhirat kita itu. Ya, itu diantaranya. Maka dan yang terakhir adalah memperbanyak kita minta maaf pada orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti ya. Ya, hak-hak mereka yang kita ambil, mohon maaf pada mereka ya, untuk bisa agar kita senantiasa semua hablum minallah hablum minan nas bisa kita selesaikan. Maka kita artinya berhati-hatilah ya. Kita semakin bertambah usia, semakin dekat dengan akhir hayat kita ya, ajal kita. Maka 3 hal itu paling tidak yang kita lakukan ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak taatan kepada Allah, lebih banyak konsentrasi untuk menatap masa depan kita di akhirat kelak. Itulah barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.